Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita memasuki abad ke-16. Jadi abad ke-16 ini adalah ketika Islam masuk di Indonesia. Nah, ketika memasuki abad ke-16, tradisi penulisan prasasti tidak diteruskan. Ya, artinya prasasti berhenti. Prasasti tidak lagi ditemukan. Nah, karena memang latar belakang budayanya sudah berbeda. Jadi pada zaman Islam, karena zaman Islam di Arab itu didukung oleh tradisi menghafal suatu teks ya, seperti teks hadis itu ya. Jadi kita melihat orang Arab itu, atau tradisi Arab, itu ketika menyebut sebuah teks, ya katakanlah teks dari Rasulullah misalnya, maka teksnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Di sana mereka bisa melakukan kritik teks. Jadi hebat sekali. Karena memang di dalam tradisi di Arab itu, orang menceritakan dari siapa sumbernya, kemudian diteruskan oleh siapa, kemudian diteruskan lagi oleh siapa terus itu ya. Jadi walaupun itu merupakan kesaksian tangan ke-5, ke-6 maupun ke-7, itu masih kuat. Nah, tentu saja beda dengan tradisi orang Jawa. Orang Jawa itu kalau berbicara mengenai kesaksian, dia selalu mengatakan jere. Tapi jere siapanya tidak dijelaskan. Jadi di tradisi Jawa orang hanya mengatakan jerenya begini, tapi tidak pernah disebut jere si siapa, harus sebut nama supaya kuat gitu ya. Nah, jadi kata jere bagi bangsa Jawa, orang Jawa, itu adalah suatu bukti kelisanan yang sangat lemah. Tetapi bagi bangsa Arab yang menghafal teks-teks hadis, ini merupakan suatu hal yang ya paling jempolan ya. Karena ternyata 6 perawi, 7 perawi, tetapi apa yang diriwayatkan itu kuat gitu ya. Dan mereka bisa mendeteksi ini perawi yang kuat atau perawi yang lemah ya. Mereka bisa membedakan antara kesaksian atau bahasa teks dari lisan Rasulullah berbeda dengan bahasa lisan dari orang lain. Jadi keunggulan ahli hadis adalah mereka bisa mendeteksi apakah ini teks asli dari Rasul ataukah ini teks yang dipalsukan gitu ya. Nah, ini kelebihan para ahli hadis itu. Nah, di Indonesia ahli-ahli seperti ini tidak ada. Ya, jadi yang namanya hadis itu adalah sumber sejarah lisan. Nah, sumber sejarah lisan di Indonesia ya hanya satu generasi itu saja. Tapi setelah mereka meninggal, wafat ya, maka kesaksian mereka dengan sendirinya menjadi hilang. Ya, nah inilah. Jadi pada zaman Islam maka di Indonesia karena tidak mempunyai tradisi seperti di Timur Tengah, maka bangsa Indonesia tidak pernah membuat sebuah kesaksian dengan keterangan yang jelas dari siapa dan kapan itu kesaksian diberikan. Nah, sehingga sejarah Islam di Indonesia pun akhirnya lebih terfokus ya kepada sumber-sumber babat dan juga sumber-sumber tradisi lisan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, pada abad ke-16 juga 17, 16 ya, 16 17 itu memang sudah ada katakanlah orang Portugis datang, pelayar Portugis ya. Kemudian pelayar Belanda, kemudian VOC itu ya. Jadi sumber-sumbernya ya berkaitan dengan para petualang ya, para pelayar-pelayar itu.
Tetapi tentu saja sumber yang ditulis oleh para pelayar itu memang harus melakukan heuristik ya terhadap sumber-sumber itu, mungkin di negeri Portugis gitu ya, kemudian juga di Inggris karena Inggris juga pernah masuk ke Indonesia ya, dengan EIC ya, VOC ya. Nah, ini sumber-sumber ini harus dicari ke asal dari negerinya itu. Nah, dengan demikian pada masa Islam pun kita bisa mengatakan pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa tanpa arsip gitu ya. Itu bangsa yang tidak pernah memproduksi arsipnya pada periode itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.